Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk
yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mau sama-sama bersuka cita di hari ini. Sebab hari ini merupakan hari di mana Tuhan siap memberkati kita. Yang siap menerima berkat Tuhan sama-sama katakan yes! Bersatu hati kita mau bersama-sama memuji Tuhan, amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi
musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab anugerahnya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes, haleluya, haleluya. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yesus, nama-Mu baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku
kemuliaan hanya bagi Engkau selama-lamanya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk kami menerima berkat firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan hari ini, dan kami siap untuk kami mendengarkan firman-Mu, sebab kami tahu firman-Mu itu yang memberi kekuatan di hidup kami. Firman-Mu itu yang memampukan setiap kami, bahkan firman-Mu itu yang menegur kami, membangun setiap kami Tuhan. Berkati untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Hikmat dan marifat dari Tuhan turun atas kehidupan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan, amin. Mari kita satukan hati kita, saudaraku. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan dan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan pada saat ini kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan memberkati, menegur, mengubahkan setiap hati kami, meneguhkan, menguatkan kami Tuhan. Dan kami minta Tuhan pengurapan-Mu dari tempat maha tinggi turun bagi setiap kami. Setiap kami yang mendengarkan dan akan membawa dampak bukan hanya kepada hidup kami, tetapi terhadap orang-orang sekeliling kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, salam saudara yang terkasih, salam Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini. Saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dimanapun dan apapun situasi saudara yang sedang saudara hadapi sekarang. Kasih Tuhan begitu berlimpah dalam kehidupan kita. Dan oleh karena Dia mengasihi kita, Dia tidak akan pernah sekalipun meninggalkan saudara dan saya. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya mau sampaikan pada saat ini masih berkaitan dengan saudaraku, apa yang dialami oleh kebanyakan orang, bahkan seluruh dunia sedang mengalami, yaitu mengalami apa yang disebut dengan masalah keterkepungan, masalah atau satu kondisi di mana umat manusia sekarang ini sedang mengalami ketakutan oleh karena apa yang kita kenal dengan pandemi COVID-19. Tapi saya sangat percaya saudaraku, waktu-waktu yang kita lewati dengan Tuhan, waktu-waktu yang kita harapkan dalam Tuhan, pasti akan mendatangkan sesuatu yang sangat berbeda, bukan seperti yang dialami dan dipikirkan oleh dunia ini. Sebab di dalam Tuhan ada pengharapan yang begitu hebat dan ajaib. Kenapa demikian? Karena apa yang Tuhan maksudkan, itulah yang akan terjadi. Rancangan Tuhan, itulah yang akan terjadi. Sebab segala sesuatu di dunia ini dibawa kontrol daripada Tuhan. Mari saudaraku, kita akan baca kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 36 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Yesaya 36 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia disertai suatu tentara besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkiah kepala istana dan Sebna panitera negara serta Yoab bin Asaf bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir.
yang akan menusuk dan menembus dengan tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mezbah-mezbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mezbah inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Eliakim, Sebna dan Yoah kepada juru minum agung, silakanlah berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti, tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencing bersama-sama dengan kamu? Saudara terkasih dalam Tuhan, cukup sampai di situ kita akan belajar bagaimana kondisi daripada orang Yehuda pada masa kerajaan Hizkia, di mana mereka sempat mengalami keterkepungan oleh kerajaan Asyur di bawah pemerintahan Sanherib. Kita akan melihat, saudaraku, dalam masa pengepungan yang dilakukan oleh Raja Asyur, kerajaan Asyur, pihak daripada Asyur itu tidak hanya menekan psikologi umat Yehuda dan tidak hanya menekan keterancaman akan kelangsungan satu kehidupan, satu bangsa di Yehuda. Lebih daripada itu sebenarnya, bahwa orang Yehuda sedang mengalami tekanan kerohanian yang disampaikan oleh orang-orang Asyur. Saudara, mari kita dapat belajar dari perikop ini, apa sih yang dialami oleh orang Yehuda dalam masa pengepungan yang dilakukan oleh kerajaan Asyur. Yang pertama yang kita boleh belajar, yaitu Raja Asyur itu menekan orang-orang Yehuda berhubungan dengan hubungannya dengan Tuhan. Di mana orang Asyur ini, kerajaan Asyur ini sedang mengatakan kepada orang Yehuda supaya mereka tidak mempercayai Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yehuda. Tentunya ini untuk menimbulkan keraguan-raguan kepada Tuhan yang dipercaya. Saudara yang terkasih, bukankah hakikat daripada manusia rohani kita, bahwa ketika kita diciptakan pada awalnya pun di Taman Eden, bahwa kita dicipta berkaitan, harus berhubungan, harus ada di dalam hadirat Tuhan. Orang yang tidak ada di hadirat Tuhan akan mempengaruhi kejiwaan orang itu tersebut, akan mempengaruhi di kemudian bagaimana orang itu mengalami kemunduran, bukan hanya dari sisi kehidupan hubungannya dengan Tuhan, tetapi akan mempengaruhi kematian yang berujung kepada kekekalan. Kita dapat melihat, saudaraku, bagaimana orang Asyur ini menekan keraguan keyakinan yang dipegang oleh orang Yehuda, saudaraku. Mereka sedang memberikan satu statement bahwa berharap kepada Tuhan itu tidak membawa apa-apa, tidak akan membawa dampak apa-apa kepada kehidupan bangsa Yehuda yang mereka kepung. Saudara, hakikat daripada manusia kita adalah ketika kita ditarik dari hadirat Tuhan, waktu kita ditarik dari hadirat Tuhan, tujuan akhirnya adalah adanya kematian. Kematian apa? Kematian dari sisi kerohanian. Jika rohani seseorang mati, maka pengharapan orang itu pun akan mati.
Saudara, kata semangat di dalam bahasa Indonesia itu cuma kita mengenal namanya semangat gitu. Tetapi sebenarnya kita mengenal dua kata yang diartikan menjadi semangat. Yang pertama adalah excited dan yang kedua adalah enthusiast gitu. Antusias. Excited adalah bentuk semangat yang kita peroleh karena kita dipengaruhi, semangat kita dipengaruhi oleh sekeliling kita, mungkin keluarga kita, mungkin audiens yang kita hadapi, mungkin ada sesuatu yang kita lihat di luar sana yang membangkitkan motivasi kita, semangat kita, saudaraku. Itu adalah excited yang dipengaruhi oleh luar ke dalam. Sementara antusias yang juga diterjemahkan sebagai semangat adalah dari kata en dan theos. Artinya adalah en itu di dalam, theos itu artinya Tuhan. Adalah semangat yang muncul dari dalam keluar. Tentunya ini semangat yang karena Tuhan yang hidup di dalam kita, yang membangkitkan semangat. Tidak dipengaruhi oleh kondisi dunia sekelilingnya, tetapi dia mempengaruhi sekelilingnya untuk menyemangati sekelilingnya. Saudara, beberapa hamba Tuhan mengatakan begini. Jika seseorang kehilangan keuangan, maka dia hanya kehilangan sedikit. Tetapi jika seseorang kehilangan kesehatan, dia kehilangan banyak. Tetapi yang parah adalah jika seseorang itu kehilangan semangat, dia kehilangan segala sesuatu. Nah, apa yang dilakukan oleh kerajaan Asyur? Orang-orang Asyur ini sedang menekan mentalitas, menekan hubungan daripada orang Yehuda dengan Tuhannya. Dalam rangka apa? Mematikan semangat. Sehingga mereka tidak punya namanya fighting spirit ketika mereka mengalami keterkepungan dari kerajaan Asyur. Hati-hati saudaraku. Ada banyak di lingkungan di luar sana yang sering kita dengar menimbulkan keraguan-raguan ketika mereka memberikan nasihat kepada setiap kita. Mereka mungkin dalam rangka, dalam tanda petik baik memberikan nasihat, tetapi mereka mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Hati-hati dengan banyak nasihat yang kita dengarkan. Yang kedua saudaraku yang kita mau pelajari dari perikop ini, apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan Asyur kepada bangsa Yehuda, yaitu mereka sedang menekan pengharapan Yehuda supaya mereka tidak punya pengharapan seperti janji-janji yang Tuhan sudah berikan bagi orang Yehuda, bagi orang Israel. Dari awalnya Tuhan telah berjanji bahwa tanah mereka itu adalah tanah penuh susu dan madunya, saudaraku. Tetapi perhatikan, ketika mereka ditekan, apa yang dilakukan oleh kerajaan Asyur? Mereka berkata bahwa ada sesuatu kualitas kehidupan yang mereka miliki di tanah Asyur. Saudara, kita akan melihat di dalam Yesaya 36 ayat 16-20. Nanti kita akan melihat bagaimana kerajaan Asyur ini, orang Asyur ini, mencoba menarik orang Israel atau orang Yehuda supaya keluar dari tanah Yehuda dengan menjanjikan tanah, yaitu tanah gandum dan air. Padahal Tuhan menjanjikan di tanah Kanaan itu kualitas yang jauh lebih baik. Perhatikan saudaraku, ketika orang lain memberikan satu statement atau mungkin nasihat bagi setiap kita, atau mungkin kondisi yang kita alami ini, di mana dunia sedang terkepung oleh satu keadaan atau satu penyakit, kita mulai ditarik, saudaraku. Ada penawaran-penawaran yang sebenarnya standar yang ditawarkan oleh dunia ini, bahkan mungkin orang-orang yang menasihati kita, standarnya itu kualitas keberadaannya di bawah daripada standar firman Tuhan. Saya teringat dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Petrus. Waktu Petrus dipanggil oleh Tuhan di dalam Lukas 5 ayat 10. Tuhan Yesus berkata, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi
menjala manusia, menjadi menjala manusia. Yang awalnya Petrus dan teman-temannya adalah penjala ikan. Ketika mereka berjumpa sama Tuhan, ketemu sama Tuhan Yesus, mereka tidak lagi berurusan dengan menangkap atau menjala ikan, tetapi dinaikkan levelnya oleh Tuhan karena perjumpaan dengan Tuhan, yaitu menjadi penjala manusia. Di dalam Tuhan, kehidupan kita seharusnya mengalami kenaikan level. Mari kita memperhatikan, saudaraku, bagaimana kita bisa keluar dari persoalan ketika kita mengalami tekanan. Apa yang harus kita pikirkan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana supaya kita tidak mengalami keraguan-raguan tentang pertolongan Tuhan di masa-masa pandemi sekarang ini? Bagaimana kita tidak mengalami penurunan kualitas rohani di masa-masa sekarang ini? Yang pertama adalah, kalau keadaan tekanan sedang engkau alami, mengadu sama Tuhan. Ngadunya cuma sama Tuhan. Ngadu sama Tuhan, tidak ada yang lain. Saudara, saya sering kalau di dalam mesbah keluarga yang kami alami, saudaraku, kami sering menaikkan satu pujian, doa mengubah segala sesuatu. Artinya ada satu komunikasi yang rutin dengan Tuhan, di mana kita mengadu, sama seperti orang-orang Yehuda. Hizkia ini membawa persoalan bangsanya waktu mereka dikepung, bukan kepada Mesir, tetapi mereka mengadu kepada Tuhan. Saudara, gini, maaf, saya mau katakan, jangan lebay dengan persoalan kita. Jangan lebay dengan masalah kita. Jangan baperan dengan persoalan kita. Karena kenapa? Sebab Tuhan sedang menguji kita. Dalam arti bukan dari Tuhan ujiannya, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan hidup kita untuk menaiki satu level, di mana kita di kemudian, setelah kita menaik level, kita akan menemukan maksud daripada Tuhan mengizinkan setiap persoalan yang kita alami. Saudara, bukankah kadang-kadang kita sebagai umat Tuhan sering juga menemukan ketika ada satu situasi, satu ketekanan dialami, satu perasaan sedang dialami, tiba-tiba munculnya di mana? Di media sosial, di Facebook, di Instagram, dan lain-lainnya, saudaraku. Sehingga sampai semua dunia tahu tentang apa yang sedang kita alami. Seharusnya bukan demikian. Cuma satu pribadi, tempat di mana kita ngadu sama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah tinggalkan tempat di mana engkau sedang disekolahkan oleh Tuhan. Jangan pernah tinggalkan lingkungan di mana Tuhan sedang menyembunyikan engkau, sedang membentuk kita, sedang memproses kita untuk lebih mengalami kedewasaan. Saudara, gini, persoalan atau ujian yang sedang kita hadapi, yang kita alami, akan berujung kepada berkat, saudaraku. Bagaimana ini terjadi? Gini, saudaraku, setiap kita mengalami ujian, itu dalam rangka naik level, naik tingkat, naik kedewasaan. Ketika kita sudah naik level, ketika kita sudah naik tingkat, tentunya di dalam tingkat yang lebih tinggi, di sana ada namanya tanggung jawab yang lebih besar. Di dalam tanggung jawab yang besar inilah, tentunya ada fasilitas yang tersedia untuk menanggung-jawabi tanggung jawab yang lebih besar. Dan kita menyebut sebenarnya berkat dari tanggung jawab. Saudara, saya mau katakan gini, banyak sekali saya sampaikan, kalau untuk mendapatkan, untuk mengejar berkat banyak, kejar tanggung jawab yang besar dalam Tuhan. Jika kita hanya memikirkan memberkati keluarga kita, maka Tuhan tahu bahwa kebutuhan kita adalah memberkati secukupnya untuk keluarga. Tetapi ketika kita mulai berpikir untuk memberkati satu gereja, memberkati satu kota, maka Tuhan pun akan memfasilitasi kita bagaimana kita bisa menanggung jawab satu gereja atau satu kota. Saudara,
Mari pikirkan hari-hari ini saudaraku. Lingkungan di mana kita berada. Mungkin 1 tahun terakhir. Atau 3 tahun terakhir. Atau mungkin 5 tahun terakhir. Di mana kita berada selama ini? Apakah lingkungan yang kita hidupi selama ini sering menarik kita? Bukan semakin naik dalam level pengenalan akan Tuhan. Tapi justru mengalami stagnan. Atau bahkan mengalami penurunan. Maka katakan bagi setiap kita, ayo come on. Balik sama Tuhan. Kembali sama Tuhan. Kembali kepada lingkungan di mana Tuhan sesungguhnya ingin menempatkan kita untuk menaikkan level kehidupan kita. Lebih baik dan lebih baik. Saudara, yang kedua, bagaimana kita supaya tidak mengalami kemunduran dan keraguan-raguan dari Tuhan. Yang kedua adalah kita mesti baca firman Tuhan dan menghidupi apa yang kita baca, saudara. Saudara, gini, satu pohon itu kuat tentunya karena dia berakar kuat ke bawah. Firman Tuhan berkata begini, dari manakah pertumbuhan iman seseorang? Dari mendengarkan firman Kristus, saudara. Saudara, terlebih anak-anak muda gini, saya mau sampaikan bagi setiap anak-anak muda. Banyak pengajaran yang kita dapat lewat media sosial. Banyak mungkin khotbah yang kita dengarkan. Yes. Tapi alangkah prihatinnya kita bahwa apa yang didengarkan itu hanya berhenti kepada pengetahuan semata. Tidak berlanjut kepada gaya hidup dari apa yang ditahu, apa yang sudah didengar dari firman Tuhan. Hari-hari ini saudaraku, mari baca firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Kenapa kita harus menghidupi firman Tuhan? Sebab dalam firman Tuhan ada janji, dalam firman Tuhan ada kekuatan, di dalam firman Tuhan ada pengharapan. Saya punya satu statement, satu quote sebenarnya. Gini saudaraku, jika kita mengalami kehidupan di luar daripada janji Tuhan yang disampaikan kepada setiap kita, kita berhak untuk berjuang, kita berhak untuk memperoleh seperti firman Tuhan sampaikan. Dan sebenarnya kalau kita hidup di luar daripada janji Tuhan, ini waktunya kita kembali lagi kepada memegang kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab orang Kristen sesungguhnya harus hidup dalam berkat firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dua hal ini, jika terjadi pengepungan terhadap hidupmu, pengepungan oleh karena tekanan, mungkin engkau sedang mulai mengalami keraguan-raguan, mungkin engkau sedang ditarik dari hadirat Tuhan, hati-hati. Kematian itu sedang mengintip hidupmu. Supaya itu tidak terjadi, secara sederhana, secara singkat, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah, ayo banyak ngomong sama Tuhan, banyak komunikasi sama Tuhan, banyak doa, banyak memuji menyembah Tuhan, sampai hasrat hati kita kembali dipulihkan oleh Tuhan. Keintiman kita kembali terhubung dengan Tuhan. Yang kedua tadi, ketika kita baca firman Tuhan dan kita menghidupi firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan janjikan, itu menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat janji-janji-Mu, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Sungguh sesuatu yang luar biasa ketika kami mengalami keterkepungan dengan kondisi sekarang. Kami diajarkan supaya kami banyak mengadu sama Tuhan. Kami kembali sama Tuhan, membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Dan kami baca dan menghidupi firman Tuhan. Terima kasih buat semua berkat-Mu, kebenaran firman yang Kau berikan ke setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Saudara kasih dalam Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu, pulanglah dan kembalilah kepada kehidupan-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Allah. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi
di dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you.